Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam di channel YouTube GKJ Danukusuman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegar. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan malam GKJ Danukusuman pada malam hari ini akan saya ambilkan dari kitab Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Tapi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini kami semua akan mendengarkan dan menerima firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk dapat mendengarkan, menerima, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, firman Tuhan pada malam hari ini, bacaan terambil dari Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16 yang demikian. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan
Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikian saudara-saudara yang berbahagia, firman Tuhan pada malam hari ini yang telah kita dengarkan bersama-sama dari kitab Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Dari perikop renungan ini saudara, renungan malam pada malam hari ini saya beri tema atau judul Bersatu kita bisa. Bersatu kita bisa. Saudara-saudara yang berbahagia, di dalam perikop ini kita tahu bahwa bangsa Amalek yang suka berperang pada saat itu berperang melawan bangsa Israel yang baru saja keluar dari tanah Mesir, yang belum punya pengalaman sama sekali tentang berperang. Padahal Amalek memang hobinya, pekerjaannya, profesinya adalah berperang. Secara manusiawi, jelas Israel akan kalah. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Musa yang pada waktu itu sudah lanjut usia memerintahkan kepada generasi muda, kepada Yosua untuk memimpin melawan bangsa Amalek tersebut. Saudara-saudara, disinilah diperlukan kerjasama antara generasi muda dan generasi tua untuk memerankan bagiannya masing-masing, untuk menjalankan tugasnya dengan profesinya masing-masing. Tadi di dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Musa didampingi Harun dan Hur naik di atas bukit dan mengacungkan tongkat yang dari Allah itu. Secara spiritualitas, secara iman, Musa, Harun, dan Hur mendukung di dalam doa, memohon kekuatan dari Allah. Dan di lapangan, Yosua generasi muda dan anak-anak Israel yang muda berperang melawan orang Amalek. Apa yang terjadi saudara? Di dalam ayat tadi dinyatakan apabila tongkat Musa ada di atas dengan tangannya mengacung yang kuat, Israel menang mengalahkan Amalek. Tetapi secara manusiawi, ketika tangan Musa mulai kendor dan ke bawah, Amaleklah yang menang. Saudara yang terkasih, di sini Harun yang sudah tua, yang sudah bijak, memikirkan untuk kemenangannya itu sehingga ia menyusun strategi dengan mengganja batu. Sehingga Musa bisa mengacungkan tangannya ke atas dengan tongkatnya itu. Terus kemudian tangan Harun dan Hur menopang satu dengan yang lain, supaya bangsa Israel tetap bisa menang mengalahkan orang Amalek itu yang dipimpin oleh Yosua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan firman Tuhan ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran, apa yang bisa kita terapkan, kita refleksikan di dalam jemaat kita maupun dalam keluarga kita masing-masing. Kerja tim
itu sangat penting. Bersama kita bisa. Masing-masing menjalankan bagiannya. Yosua menjalankan bagiannya untuk maju berperang. Musa menjalankan bagiannya bersama Harun dan Hur saling menopang untuk memohon berkat dari Allah. Saudara-saudara, demikian pula hendaknya kita terkhusus jemaat GKJ Danukusuman. Pada saat ini mengalami hal yang sama, menghadapi situasi dan kondisi yang kurang bersahabat, menghadapi masalah pandemi COVID-19. Saudara, jelas apabila kita berdiri sendiri-sendiri, bekerja sendiri-sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri, jemaat kita akan tumbang satu persatu. Tetapi apabila jemaat mulai menyadari bahwa kita perlu kerjasama, perlu kerja tim, menjalankan tugas bagiannya masing-masing, bisa teratasi, bisa diminimalkan persoalan-persoalan di jemaat kita. Terbukti, saudara, dalam mengatasi situasi yang kurang bersahabat ini, kemudian jemaat dengan kreativitasnya sendiri mulai membentuk tim gugus tugas COVID-19. Ia bekerja sama dengan majelis. Ia menyelesaikan masalahnya dengan bagiannya masing-masing. Mencari informasi siapa yang terpapar, siapa yang sakit, siapa yang perlu ditolong, siapa yang membutuhkan pertolongan apa dan bagaimana, saling melengkapi. Dan hasilnya bisa mengembirakan. Yang penting, saudara, apabila masing-masing mengerjakan bagiannya dan tidak memegahkan diri, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Allah, untuk mengasihi sesama, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Itu salah satu contoh yang jelas. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Yosua dalam bacaan tadi, Yosua sangat muda, harus berperang melawan bangsa Amalek yang sudah hobinya, bakatnya berperang. Tapi dengan kerendahan hati dan berserah pada Allah, mohon kekuatan Allah dan didukung oleh Musa, Harun dan Hur untuk berdoa, ternyata ia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Demikian pula hendaknya jemaat GKJ Danukusuman jangan berkecil hati di dalam menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi bersama-sama ini. Kita tidak sendirian. Kita ada saudara kita yang mau mendukung. Dan saudara kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah secara nasional ini, saudara. Sehingga saudara bisa berperan serta sesuai dengan bagian saudara masing-masing untuk andil bagian berperan untuk mengatasi masalah kita bersama-sama ini. Bersama kita bisa, GKJ Danukusuman bisa bekerja sama antara majelis, jemaat dan warga semuanya bisa mampu menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati pelayanan kita, Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih firman-Mu mengingatkan pada kami bahwa apabila kami bekerja bersama-sama, menjalankan tugas sesuai dengan bagian kita masing-masing, dan semuanya saling melengkapi,
Tuhan akan memberkati. Demikian pula Bapa, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah-masalah yang berbeban berat karena sedang menghadapi COVID-19 ini. Berkatilah kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa membantu, menolong, menyelesaikan saudara-saudara kami itu dari sakit penyakitnya, dari persoalan permasalahannya. Berkatilah saudara-saudara kami Tuhan, mampukanlah kami hanya sebagai hamba yang bentuk ucap syukurnya adalah saling melayani, ikut peduli terhadap sesama. Ampunkan Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ucap syukur dan doa permohonan ini kami mohon. Amin. Demikian renungan malam pada hari ini. Tuhan memberkati, salam sehat. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 340. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus.